Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian di seri Geospatial Brief. Kali ini adalah yang ketujuh. Kita akan berdiskusi tentang kebijakan satu peta bagian kedua ya. Di bagian pertama di Geospatial Brief nomor 5 kalau tidak salah, kita sudah berbincang-bincang kenapa kebijakan satu peta itu memang sangat diperlukan ya. Nah, kali ini saya akan lebih melihat ke aspek pelaksanaannya ya. Jadi ini seri kebijakan satu peta yang kedua. Nanti kita lihat organisasi pelaksanaannya, kemudian peta-peta apa saja yang terlibat gitu ya, dan kementerian lembaga mana yang menjadi wali data dari peta-peta tematik tersebut. Kemudian kita juga akan melihat pengertian dari setiap tahapan ini dan bagaimana staging pelaksanaannya ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kita berbicara kebijakan satu peta periode 2016-2019 karena baru saja keluar Perpres nomor 23 tahun 2021 yaitu tentang kelanjutan dari kebijakan satu peta ini ya. Jadi alhamdulillah memang pemerintah meneruskan program kebijakan satu peta ini. Nah, kalau kita lihat dari struktur organisasi ya, ini organisasi tim percepatan KSP yang 2016-2019. KSP yang baru memang 2020-2024 itu hampir mirip lah ya, meskipun mungkin ada beberapa penambahan di tim pengambilan keputusan ya. Jadi kita lihat memang ini ada 3 level, ada level paling atas yaitu tahapan pengambilan keputusan. Ini ketuanya Bapak Menko Perekonomian dan anggotanya beberapa menteri seperti disebutkan di sini ya. Dari Menteri PPN, Menteri Keuangan, Mendagri, KLHK, ATR BPN dan Seskap. Kemudian ada level di sini dinamakan level koordinasi, tim pelaksana lah ya. Jadi di atas ini lebih ke tim pengarah, ini tim pelaksana, ketuanya itu adalah Kepala Badan Informasi Geospasial, wakil ketua satunya Deputi Bidang Pengembangan Regional di Kementerian PPN Bappenas, dan wakil ketuanya Dirjen Bina Pembangunan Daerah ya, Kemendagri. Dan kemudian di bawah tim pelaksana ini ada beberapa pokja-pokja dan juga ada tentunya wali data ya yang terlibat di dalam program KSP ini dari kementerian dan lembaga. Kemudian tim percepatan KSP diperkuat dengan sekretariat ya. Sekretarisnya juga ini dari Kemenko Perekonomian, kemudian dari kantor staf presiden dan dari Deputi Informasi Geospasial Tematik BIG. Dan kemudian ada Satgas, yaitu Satgas Kompilasi dan Integrasi dan Satgas Sinkronisasi ya. Jadi ini kira-kira gambarannya. Memang pengalaman saya waktu terlibat di program KSP 2016-2019 memang motornya itu banyak teman-teman dari Badan Informasi Geospasial dan dari Kemenko Perekonomian dan dibantu dengan pokja-pokja yang isinya dari kementerian lembaga yang terlibat ya. Jadi alhamdulillah budaya kerjanya sudah bagus ya. Jadi nanti tinggal melanjutkan di program KSP yang kelanjutannya ya 2020-2024 ya. Nah ini
19 kementerian lembaga dan 85 peta tematik yang terlibat ya. Dan perlu disampaikan sebelumnya bahwa di program kebijakan satu peta berikutnya itu jumlah peta tematik yang terlibat itu naik ya, dari 85 menjadi 158 peta tematik. IGT ini informasi geospasial tematik, dan kementerian lembaga yang terlibat dari 19 menjadi 24 ya. Jadi alhamdulillah memang mulai dirasakan bahwa memang mengkompilasi, mengintegrasi, dan mensinkronkan peta-peta tematik ini memang sangat perlu ya untuk proses perencanaan pembangunan ya. Penambahan ini banyaknya dari IGT-IGT yang terkait kebencanaan, kemudian kemaritiman, kemudian juga ada yang terkait dengan ekonomi dan bisnis, dan juga ada yang terkait untuk keperluan penyelesaian masalah tumpang tindih dan seterusnya ya. Tapi nanti kita lihatlah, mungkin dalam geospatial brief tertentu kita perlu juga mendiskusikan ini tentang Perpres yang baru terbit ini ya, nomor 23 tahun 2021. Tapi kita lihat dulu yang sudah dilaksanakan selama ini, ada 85 peta tematik dan 19 kementerian lembaga ya. Jadi kita lihat di sini sebagai contoh, Kementerian SDM ini dia wali data dari 18 IGT atau peta tematik ya. Paling banyak memang SDM ini. Kemudian PUPR 11 peta tematik, ATR BPN 10, KLHK 9 ya. Jadi memang ini yang besar-besar ya. Kemudian selanjutnya ada KKP, Kelautan dan Perikanan 6, Kementerian Perhubungan 5, kemudian Kemendagri ini ada 4. Kemudian ada Kemendes 2, Kementan 3 ya, Dikbud, Kemhan, PPN Bappenas 2, Kemenperin, Kemenlu ya. BIG sendiri ini kebagian 3 ya, BMKG 2, BPS dan BNPB 1 ya. Ini 85. Dan 85 peta yang awal ini memang dipilih yang prioritas dulu ya pada saat diluncurkan tahun 2016, mana yang dianggap prioritas untuk dikompilasi, disinergikan, dan disinkronkan ya. Nah, alhamdulillah 85 ini sudah kondisinya sudah lumayan baik. Nah, sekarang pemerintah menambah jadi 73 lagi yang ditambah ya, menjadi 158. Jadi ini alhamdulillah ya, jadi semakin baiklah kondisinya ya. Dan ini bagi teman-teman yang belum pernah melihat mungkin ya. Jadi ini daftar-daftar nama-nama peta dari 85 peta tematik dalam program KSP yang pertama itu apa saja. Ini contoh saja ya, misalnya BIG itu wali data dari peta penutup lahan, sistem lahan, dan morfometri bentang alam. Kemudian ini ada BPR BPN, kita lihat ya, peta HGU, hak pengelolaan, HGB, izin lokasi, KPBPB ya, peta RT/RW nasional, RT/RW provinsi, kabupaten, kawasan strategis nasional, peta penggunaan tanah ya. Jadi ini bisa dilihat lah ya. Jadi cukup lumayan menarik sebenarnya ya. Dan perlu diingat memang 85 peta tematik ini diprioritaskan untuk penyelesaian penyelarasan pemanfaatan lahan ya, tumpang tindih dan segala macamnya ya, yang ada di sektor baik pertambangan, pertanian, perkebunan, dengan kehutanan ya, kemudian dengan batas-batas daerah ya. Jadi memang ke arah sana lah ininya ya, meskipun tentunya ada peta-peta tematik lainnya yang memang juga pendukung ya.
Misalnya ini ke ALHK dari peta penetapan kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan, terus ya bisa dibaca di sini ya. Kemudian ini misalnya SDM ini yang paling banyak ya, dia sampai 18. Bisa dibaca ini dari izin usaha pertambangan, kerja migas, jaringan listrik, terus ya sampai peta sumber daya mineral, batu bara, panas bumi ya, dan seterusnya. Kemudian PUPR juga, ini sampai peta air tanah, ketersediaan air, macam-macam ini ya, bisa rekan-rekan bisa membaca sendiri. Kemudian Kementerian Perhubungan itu lebih kepada peta sebaran pelabuhan, pelabuhan penyeberangan, terminal khusus, bandara, dan lain-lain ya. Kemudian Kementerian Pertahanan juga ada ya. Ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama ini masalah tata ruang ya, RZWP3K, kemudian pelabuhan perikanan dan lain-lain ya. Jadi kita lihat memang jumlah peta tematik yang beredar di Indonesia sebenarnya banyak sekali ya, mungkin ratusan ya, beberapa ratus, tapi memang dipilih ya. Di samping skala prioritas kepentingan juga kalau terlalu banyak juga sekaligus mungkin nanti juga kewalahan ya pelaksananya ya. Jadi mulai dulu dari 85, alhamdulillah sistemnya sudah terbangun. Kemudian Perpres 23 2021 menambahkan menjadi 158 ya. 85 ini termasuk ya, tapi ditambahkan yang 73. Tentunya 85 ini nantinya di program KSP berikutnya akan diupdate ya, lebih baik dari segi konten maupun mungkin skala kalau ada yang lebih besar ya informasinya. Nah, kalau dari segi tahapan pelaksanaan, nanti kita lihat program kebijakan satu peta ini ada yang namanya tahap kompilasi. Yang pertama, sesudah kompilasi integrasi, kemudian sinkronisasi, dan terakhir berbagi pakai ya. Jadi kalau kita lihat kompilasi, jadi kompilasi ini tahap awal sebenarnya ya. Jadi pelaksana KSP itu mengumpulkan tahap ini pengumpulan, penyerahan, dan penyimpanan IGT lah yang berasal dari berbagai wali data ya, dari kementerian lembaga tadi ya, yang 19. Tujuannya itu agar nanti data-data ini bisa dilakukan proses integrasi dan kemudian sinkronisasi ya. Tapi tentunya dalam tahap kompilasi ini juga dicek juga ya kualitasnya bagaimana dan seterusnya ya. Tentunya yang kemudian masuk ke tahap integrasi ini adalah peta-peta tematik atau IGT yang memang melalui melewati threshold yang diinginkan lah ya kualitasnya ya. Kalau dia terlalu jelek tentunya tidak bisa dimasukkan ke tahap integrasi ya. Jadi memang ada kriteria-kriterianya lah. Jadi dikompilasi, kemudian diverifikasi, divalidasi, oke. Dan sudah itu masuk ke tahap integrasi ya. Jadi tahap integrasi ini sebenarnya kita ingin istilahnya itu menyelaraskan dengan peta dasarnya ya. Dan standar basis data geospasial. Karena kan peta-peta, kalau kita bicara peta tematik, peta dasar, zaman sekarang ini kan sudah kita berbicara digital ya, kalau bisa 3 dimensi ya. Jadi tentunya peta-peta tematik itu harus selaras dengan peta-peta dasarnya, dan juga standar-standar yang digunakan itu sesuai dengan standar basis data geospasial ya. Jadi sudah ada standar-standar terkait data geospasial di Indonesia ya. Misalnya contohnya sudah ada KUGI ya. Jadi ini juga akan dicek di tahap integrasi ya. Jadi nanti seperti saya sampaikan akan dilakukan verifikasi
dan editing ya dari data IGT yang dikumpulkan dari para wali data ini. Kalau memang sudah dianggap oke lah untuk di consider digabungkan dalam proses integrasi ya. Nah, tujuannya tahap integrasi ini memastikan bahwa kualitas peta tematik itu sudah sesuai dengan IGD-nya ya dan standar yang ditetapkan ya. Jadi integrasi ini seolah-olah menumpangkan peta-peta tematik yang sudah ada ke peta dasar yang seharusnya ya. Dan kemudian kita lihat standar-standar basis datanya, kontennya, dan geometrinya harus match semua ya. Nah, kalau integrasi sudah selesai, tahap berikutnya masuk sinkronisasi ya. Sinkronisasi ini merupakan tahap kegiatan penyelarasan ya terhadap IGT-IGT yang dilakukan oleh kementerian lembaga dan atau Pemda ya. Kita lihat nantinya tahapan sinkronisasi ini punya 3 tahap kegiatan utama ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi tumpang tindih dari beberapa peta tematik ya. Kemudian setelah teridentifikasi harus dilakukan analisis ya, penyelesaian tumpang tindihnya. Dan tentunya harus ada penyelesaiannya ini, bagaimana harus pelaksanaan penyelesaiannya ya. Tujuan utamanya adalah untuk penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan memang saat ini ya, di dalam program KSP tahap pertama ini. Nah, sumbernya tentunya data-data IGT, peta-peta tematik yang telah terintegrasi, terutama peta-peta tematik yang terkait status ya, status pemanfaatan lahan. Jadi yang terkait ada hubungannya dengan aspek hukumnya. Memang perlu ditekankan di sini bahwa aspek sinkronisasi ini aspek yang belum selesai ya dari tahap pelaksanaan program kebijakan satu peta 2016-2019. Dan ini tentunya harus dilanjutkan terus ya di KSP berikutnya ya. Memang ini perlu waktu lama karena memang aspeknya banyak ya, tidak hanya aspek teknis saja ya. Ada aspek legal, ada aspek ekonomi ya, ada aspek sosial budaya ya. Jadi penyelesaiannya pun harus hati-hati ya, dan juga perlu waktu lama lah. Nanti kita lihatlah dalam geospatial brief yang berikutnya atau beberapa berikutnya tentang capaian dari semua tahapan ini ya, dan bagaimana kita lihat nanti komplikasi yang ada di tahapan sinkronisasi ini ya. Jadi tidak mudah lah. Kalau kompilasi dan integrasi ini relatif lebih mudah ya, karena sifatnya lebih teknis lah ya. Tapi begitu sinkronisasi, dia banyak melibatkan aspek-aspek non teknis ya, legal, kebijakan, ekonomi ya, investasi dan seterusnya ya. Nah, yang terakhir yang juga penting sekali ini adalah tahapan berbagi pakai ya. Memang saat ini berbagi pakai produk kebijakan satu peta ini masih di lingkungan stakeholders pemerintah ya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ya, belum terbuka untuk mitra-mitra non pemerintah ya. Jadi tahapan ini adalah tahapan publikasi dan berbagi pakai ya, melalui geoportal kebijakan satu peta, dan berbagi pakaikan melalui jaringan informasi geospasial nasional ya, JIGN, sesuai dengan aturan yang berlaku ya.
Jadi nanti kita lihat di dalam aspek publikasi dan berbagai pakai sendiri, produk-produk kebijakan satu peta ini ada 3 kategori ya. Jadi ada memang yang layer-layer IGT itu yang terbuka, bisa di-download oleh para stakeholder pemerintahan yang punya username dan password ya. Ada layer-layer yang terbuka ya, layer-layer informasi yang terbuka bisa di-download. Kemudian kategori selanjutnya ada layer-layer informasi yang bisa dibaca gitu ya, tapi tidak bisa diunduh. Nah, kemudian ada layer-layer informasi yang sama sekali tertutup ya. Jadi ini yang perlu disadari, memang ada beberapa sejumlah layer informasi yang sifatnya masih konfidensial ya. Umumnya alasannya konfidensial itu karena untuk kepentingan bangsa dan negara lah ya. Ada beberapa yang memang kalau dibuka mungkin menimbulkan hal-hal yang tidak positif lah ya. Dan itu sudah ada peraturannya ya, sudah ada Permenko-nya ya, Permenko Perekonomian ya. Jadi ini tahapan pelaksanaan kebijakan satu peta, dan perlu ditekankan di sini bahwa berbagai pakai ini dilaksanakan terhadap IGT yang sudah terintegrasi ya. Karena kan proses sinkronisasinya belum jalan, jadi meskipun tahapannya kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi, tapi setelah integrasi pun ini sudah dipublikasikan ya, dan berbagi pakaikan melalui geoportal kebijakan satu peta. Nah, ini jadwal dan kawasan pelaksanaan kebijakan satu peta yang lalu. Jadi 2016 itu memang dimulai dengan Kalimantan ya, karena memang Kalimantan ini banyak permasalahan lah ya dalam tumpang tindih pemanfaatan lahan. Oleh sebab itu memang Bapak Presiden itu menginstruksikan dimulai dengan Kalimantan dulu. Selanjutnya 2017 itu masuk ke Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan terakhir itu baru Jawa, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat ya. Dan 2019 sifatnya penyempurnaan hasil-hasil yang sudah diperoleh ya. Jadi itu kira-kira diskusi kita untuk Geospatial Brief kali ini. Nah, Geospatial Brief berikutnya yang ke-8 kita akan membahas tentang capaian-capaian dari setiap tahapan ya, kompilasi, integrasi, kemudian sinkronisasi, dan berbagi pakai. Jadi itu saja pertemuan kita kali ini dalam Geospatial Brief nomor 7. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan ya. Terima kasih.